sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
mau jadi me home. I was lost, now I'm found here, safe and sound. I'm not my own. Realize in your eyes I'm not alone. So I lay down all my pride as I fall right back to you, and you draw me not to your side. I'm into your love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, saat ini kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Hari demi hari dapat kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu meskipun di tempat kami masing-masing. Tetapi kami bersyukur semua ini karena kemurahan Tuhan. Dan kami juga sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kesempatan yang indah ini. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman dikasih Tuhan. Tema untuk kita hari ini adalah jangan ada dusta di antara kita. Mungkin kita mengenal yaitu dengan buah kedondong. Gambarnya seperti ini. Buah kedondong ini jika kita lihat dari luarnya, buah yang sangat bagus, buah yang menarik, bahkan dengan warnanya, dengan bentuknya, dan dengan aromanya yang sangat menggugah selera. Tetapi teman-teman dikasih Tuhan, bagaimana jika kita membuka atau membelah dari buah kedondong ini? Ketika kita membukanya, kita akan melihat bahwa di dalamnya ia memiliki biji yang berduri, dan hal itu kita rasa sesuatu yang tidak menarik bagi kita. Bahkan biji dari buah kedondong ini tidak bisa kita nikmati. Kadangkala kita terkecoh oleh dari segi luarnya, bahwa kita merasa luarnya sangat indah dan kita merasa terkagum dan menarik dengan dari luarnya. Tetapi
dari luarnya kita tidak tahu. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kadangkala sesuatu yang dilihat dari luar sepertinya menarik. Sesuatu yang terlihat dari luar sepertinya sesuatu yang luar biasa. Tetapi berbeda dengan apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan sekalipun, kadangkala kita berpikir bahwa sesuatu yang kelihatannya indah, sesuatu yang dilihat secara mata kita secara langsung. Tetapi ternyata di mata Tuhan bukan itu yang Tuhan lihat, tetapi adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Kenapa Tuhan melihat sesuatu yang di dalam diri seseorang? Karena apa yang nampak di dalam kehidupan seseorang, apa yang kelihatan di dalam kehidupan seseorang, itu hanyalah luarnya. Itu hanyalah kelihatan dari depannya. Tetapi sesuatu yang di dalam diri seseorang tidak ada satupun orang yang tahu. Jika kita lihat lagi di dalam Mazmur 139 ayat 1-2 mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Hal ini adalah ungkapan dari seorang pemazmur, yakni Daud, yang mengungkapkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Allah adalah Allah yang maha hadir. Bahkan Allah adalah Allah yang maha kuasa. Pemazmur di sini mengungkapkan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak kelihatan di hadapan Tuhan. Bahkan tidak ada satupun yang terlepas dari pandangannya Tuhan. Artinya semua kehidupan seseorang Tuhan tahu. Semua yang ada di dalam diri seseorang Tuhan tahu. Mungkin di dalam diri seseorang bisa kelihatan indah, rapi, tetapi berbeda di dalam diri seseorang. Kita tidak ada pun satu orang yang bisa tahu. Hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam diri kita. Bagaimana dengan diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Jika Tuhan melihat hati kita, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita memiliki hati yang baik atau sebaliknya? Namun di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sering kita jumpai ada orang yang masih memiliki kehidupan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Masih suka berbohong, bisa mencuri, menyakiti orang tua, bahkan hal-hal yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan seseorang masih ada sesuatu yang tidak berkenan. Hal itu kadang-kala bisa disembunyikan seseorang. Hal itu kadang-kala bisa dilakukan secara tersembunyi. Tetapi hal itu tidak bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena semuanya Tuhan tahu. Bahkan Tuhan pun melihat apa yang orang lain lakukan. Bahkan Daud dia mengatakan sebelum dia berbicara, Tuhan tahu apa yang akan disampaikannya. Itu artinya Tuhan mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang. Bahkan di dalam diri seseorang, ia tahu apa yang ada di dalam diri seseorang. Maka dari itu Daud pun memohon kepada Tuhan supaya ia bertindak, bersikap tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jika kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil adalah sebagai garam dan terang dunia. Artinya kita membawa rasa bagi banyak orang. Kita menjadi sesuatu yang dapat dilihat oleh banyak orang, memberi dampak bagi orang lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi melalui kehidupan kita?
tanpa memiliki hati yang sungguh-sungguh benar-benar murni, hati yang terlepas daripada kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daud di sini mengungkapkan, jika kita lihat di dalam ayat yang ke-24 di dalam pasal 139 yang mengatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Permintaan daripada Daud kepada Tuhan adalah tuntunlah aku. Artinya adalah meminta untuk dituntun Tuhan, meminta untuk dibimbing oleh Tuhan, supaya tidak berjalan melalui cara dia sendiri, melalui kehidupannya sendiri, tetapi ia meminta supaya Tuhan menyatakan jalannya kepada dirinya. Nah, pertanyaannya buat kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau dituntun oleh Tuhan? Apakah kita mau dibimbing oleh Tuhan? Kadangkala kita mengeraskan hati kita. Kadangkala kita tidak mau menuruti apa yang Tuhan mau. Kita mengabaikan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan membimbing dan menuntun kita? Di dalam firman Tuhan kita bisa tahu Tuhan menyatakan jalannya bagi kita. Bahkan di dalam kehidupan kita sendiri ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa berbicara di dalam diri kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Dia selalu mengukur kita. Ketika kita mau dituntun oleh Tuhan, kita melembutkan hati kita dan tidak mengeraskan hati kita untuk menentang daripada tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan, teman-teman dikasih Tuhan? Jika demikian, kita maka harus mau dituntun oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta di antara sesamamu manusia. Kita masih berbohong. Kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tetapi kita menyakiti sesama kita. Di dalam diri kita masih ada kebencian. Di dalam diri kita masih ada iri hati. Di dalam diri kita masih ada kebohongan dan lain sebagainya. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan, teman-teman dikasih Tuhan? Yang pertama adalah turutilah daripada tuntunan Tuhan yang menyatakan di dalam kebenaran firman-Nya bagi kita. Ketika Tuhan menegur kita, Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu manusia, yuk kita mengasihi. Jangan ada menyakiti orang tua, yuk kita jangan menyakiti orang tua kita. Jangan lagi berbohong, yuk kita jangan berbohong. Bahkan ketika Roh Kudus berbicara di dalam diri kita, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kadangkala Ia berbicara di dalam diri kita, Ia menegur kita. Tetapi maukah kita menuruti apa yang Ia sampaikan di dalam diri kita? Ataukah kita lebih mementingkan apa yang menjadi keinginan kita sendiri? Teman-teman dikasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat hati kita. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Dan Tuhan menghendaki kita berubah, dan perubahan itu bukan hanya berubah di dalam luarnya, sesuatu yang kelihatan, tetapi perubahan itu bisa dari dalam diri kita, dari hati kita, sehingga perubahan itu benar-benar dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita dan dapat kita nyatakan di dalam kehidupan hari demi hari kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah mengingatkan kami. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang berubah, tidak hanya di dalam luarnya tetapi sampai di dalam hati kami. Perubahan itu benar-benar terjadi atas hidup kami, dan perubahan itu dapat terpancar dalam tingkah, laku, sikap, dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, yang ke dalam tangan-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.